Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Denis Kandani. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra atau disebut juga sebagai Dijkstra algorithm. Jadi fungsi dari algoritma Dijkstra ini adalah untuk mencari rute terpendek. Ya, algoritma Dijkstra adalah untuk mencari rute terpendek atau menyelesaikan suatu permasalahan rute dengan outputnya adalah menghasilkan suatu rute terpendek. Nah, untuk penjelasannya, saya akan jelaskan menggunakan Microsoft Excel, dan di sini saya sudah ada ilustrasi berupa gambar dengan titik-titiknya dan jarak antar titiknya. Nah, jadi algoritma ini adalah berfungsi untuk menemukan rute terpendek. Misalkan di sini kan ada beberapa titik nih. Di sini ada beberapa titik. Misalkan sekarang saya titik asal saya itu berada pada titik A. Saya berada pada titik A dan saya ingin pergi ke titik F. Jadi A ini merupakan titik asal atau di business source. A ini merupakan titik asal atau disebut juga sebagai source. Destination, tempat tujuan yang akan kita tuju. Saya tadi dari A, saya ingin pergi ke F. Destination-nya adalah F. Nah, jadi node ini adalah titik-titik tujuan berikutnya. Lalu previous ini adalah titik asal menuju titik tujuan di node ini. Lalu values merupakan nilai dari titik previous ini ke node yang berikutnya. Jadi previous ini tuh ini nilai-nilai dari sini, nilai dari titik ke titik nantinya. Nah, sekarang kita isikan saja node terlebih dahulu. Oke, ini dalam ngisi notes ini tuh kita bebas ngisi yang mana aja lebih dulu. Boleh tidak sesuai abjad, tapi saya di sini pengen ngisinya sesuai abjad saja. Jadi saya urut saja A, B, C, D, E, dan F. Oke. Previous, di sini node-nya A, previous dari A tuh previous dari A tuh kan A ya, karena A itu titik asal, jadi kita kosongin aja tidak apa-apa, karena previous dari A itu A sendiri, jadi kita kosongin saja. Lalu values dari A itu masih 0 ya, karena di titik asal tuh koordinatnya masih 0,0, bisa dibilang gitu. Nah, sekarang kita analisis deh, dari A sini tuh, dia tuh bisa pergi kemana aja. Jadi dari A ini dia punya dua kemungkinan kan. Dari A sini dia punya dua kemungkinan, yaitu ke C, dan dia juga punya kemungkinan lagi satu, yaitu ke B. Jadi kita source di sini, ini kan source tadi, titik asal. Source tadi kita isi A. Kita A punya dua kemungkinan, kita tulis saja dua kali. A ini dia punya kemungkinan ke C dan punya kemungkinan ke B. Sekarang destination yang sekarang itu kita ke C dan ke B. Ke B maksudnya real path. Real path ini adalah misalkan tadi destination-nya ke C. Jadi jalan yang ditempuh untuk ke C itu dari mana aja? Itu udah real path. Itu namanya real path. Nah, destination-nya C, jalan untuk menuju C itu dari mana aja? Jadi kan kayak gitu. Berarti kan ini baru dari sini aja kan? Baru dari A menuju ke C. Berarti real path itu dari A, C. Lalu untuk yang ke B, real path itu ya dari A, B. Itu value-nya AC itu value-nya ini ya. A, C itu value-nya 4. Lalu AB itu value-nya 4 juga. Nah, sekarang kita bisa ngisi di sini. Kita isi dulu di sini ya, previous-nya. Previous-nya dari B, itu previous-nya tuh source-nya kita pakai previous ya. Jadi B, itu previous-nya, source itu ada dari A. Ini previous-nya bisa dari A. Lalu untuk node yang kecil, ini node itu destination-nya ya. Untuk node kecil itu previous itu bisa dari A nih, source-nya A. Nah, tadi untuk previous dari A ke B itu value-nya itu jaraknya 4. Kita isi 4. Untuk A ke C juga jaraknya 4 ya. Nah, ini kita hapus dulu ya tadi, maaf. Oke. Visited ini artinya titik yang kita udah kunjungi, titik yang kita udah kesana tuh. Ini kan dari A.
kita dari A udah ke B, kita udah ke C. Jadi kita tuh nggak bisa balik lagi ke A. Kalau kita udah di C, kita nggak bisa balik lagi ke A. Jadi itu fungsi visited itu. Kita udah cari kemungkinan dari jalannya dari titik asalnya A. Jadi kita udah coba semua kemungkinan dari A ini, itu ada C ke B. Jadi kita bisa buat visitnya tuh ada A. Lalu berikutnya kita mau cari, misalkan kita cari dari B sekarang ya. Sekarang kita source itu kita pakai B. B itu di sini, B itu bisa destination itu ke A atau B punya destination ke C. Dia ada dua opsi untuk pergi. Dia bisa pergi ke A, dia bisa pergi ke C. Tapi A kan kita tadi udah lewat di A kan. Kita udah visit A. Kita udah ada nih source dari A ke B. Jadi kita nggak bisa balik lagi. Ini udah ada source A ke B. Kita nggak bisa balik lagi dong dari B ke A. Oleh karena itu udah fungsinya ini visited di sini. Oke, dari B berarti sekarang kemungkinan bisa ke C ya. Jadi dari B destination-nya ke C, real path-nya itu dia real path. Untuk dia bisa menuju ke C, kita nggak buatnya dia dari BC doang real path-nya. Kita juga harus buat path. Sebelum dia nyampe ke B, dia dari mana sih? Jadi itu real path-nya. Jadi sebelum dia nyampe B kan dia dari A ya. Dari A, B baru ke C. Jadi di sini makanya kita real path tuh kita nggak buat BC doang, tapi kita juga harus buat sebelum dia dari B dia kemana aja, kayak gitu. Oleh karena itu di sini kita buat A, B, C. Value-nya itu jaraknya maksudnya A, B, C. Jadi A, B itu 4, dari B ke C 2. Jadi ini value-nya 6. Nah, node kita ada dua destination nih ke C. Kita punya dua destination ke C. Node ini bisa dibilang destination ya. Node ini sama dengan destination juga. Nih, dari C, kita punya dua pilihan yang bisa kita pakai untuk menuju ke C di sini, yaitu pertama dari A atau dari B. Nah, karena di sini algoritma Dijkstra ada untuk mencari rute terpendek, jadi kita sekarang pilih jarak yang paling pendek atau jarak yang value-nya paling kecil ya. Jadi, kalau untuk menuju C dari A, ini value-nya ada 4 jaraknya. Lalu untuk menuju C dari B, ini value-nya ada 6. Jadi kan lebih kecil yang 4 ya, jadi lebih pendek yang 4 di sini, jadi kita diemin aja di sini 4. Di previously itu dari A. Kita nggak pakai yang B, kita nggak pakai yang previously dari B, karena dia lebih jauh gitu. Kita eliminasi saja ini bagian sini ya. Kita eliminasi, jadi kita cuma pakai source itu dari A ke C atau previously A ke C, karena dia lebih pendek. Itulah fungsi algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek kan. Oke, B, kita udah coba semua kemungkinan dari B, berarti kita sudah visit B. Sekarang kita mau visit ke C ya. Sekarang kita cek. Nah, dari C ini, dia punya 3 kemungkinan. Dia punya 3 kemungkinan. Dia bisa ke D, dia bisa ke F langsung, dan dia bisa ke E. Nah, sekarang kita buat saja. Kita akan C ke D dulu. C ke D, C ke D, habis itu C ke E, dan C ke F. Nah, dari C ke D, ini C ke D, sini kan titik ini ke titik ini tuh jaraknya 3 ya. Real path dari C ke D, itu dari A, C, D. Kenapa dari A, C, D? Karena kan tadi kita udah nyari tuh dari C. Untuk node yang di C itu, kita dapat dua source A sama B. Tapi ternyata dari source-nya dari A itu menghasilkan jarak yang lebih pendek. Oleh karena itu, kita pakai previous dari A. Jadi sekarang kita ngitungnya dari A aja. Real path itu berarti sekarang dari A. A, C, sekarang kan menuju D. Sekarang A, C, D. Real path sekarang berarti A, C, D. Itu value-nya A, C, D. Itu value-nya 7. Lalu untuk C ke E itu real path sama juga dari A, karena itu udah lebih pendek, yang dari A kecil lebih pendek. A, C, E itu A, C, E itu value-nya 5. Dan sekarang C, F.
dari C ke F. Tadi real path itu berarti A, C, F. Dengan jarak A, C, F. 4 tambah 6. Ini 4, A ke C 4, C ke F 6. Ini berarti 10. Sekarang kita isi dulu di sini ya, node-nya. Tadi node-nya di C, destination yang ke E ke D, maksud saya ini node-nya di D, sekarang kita isi untuk previousnya. Node-nya di D, tadi destination di D, ada source-nya dari C. Jadi kita buat series ini C dulu, dari C, ini C ke D, itu jaraknya 7, value-nya kita tulis 7 di sini. Lalu untuk E tadi destination ke E itu ada source itu dari C. Kita tulis juga di sini C. Value-nya C ke E itu 5. Nah, untuk F tadi bisa dari F itu dari C ya. Dari C ke F itu value-nya 10. Nah, kita kan sekarang udah coba semua kemungkinan nih jalan yang bisa dilewatin oleh C. Berarti kita udah visit C dong. Kita udah visit C. Sekarang kita coba titik, nyari jalan di titik yang belum di visit. Itu sisanya itu ada D, E. Sekarang kita coba saja dari D. Nah, dari D sini, dia punya dua kemungkinan. Dia bisa balik ke C atau ke F, tapi sudah dibilang dia tidak bisa balik lagi ya ke C, karena C udah visited. Jadi dia cuma punya satu kemungkinan sekarang, yaitu ke F. Dari D ke F, D ke F, itu real path itu berarti dari D ke F itu real path-nya A, C, D, F. A, C, D, F, itu jaraknya 4 tambah 3 tambah 2. Ini kita lihat aja ya, dari D, C ke D, kita lihat aja jaraknya dari C ke D, 7 tambah 2, 9. Nah, D kan cuma punya satu opsi untuk pergi ke F doang. Jadi kita udah visited D. Sekarang tinggal E lagi satu. Oke, sekarang E juga cuma punya satu opsi ya, yaitu ke F. Dia nggak bisa balik lagi ke C karena C udah visited. Ya ke F, real path dari E ini berarti dari A, C, E, F. A, C, E, F. Tadi di C kita lihat dulu jarak dari C itu 4. Oh ya, di E kita lihat jarak dari E. Di E ke F, E tadi berapa? 5. Value-nya 5 di sini. A, C, E, 5 tambah 3. Itu 8. Nah, kita udah cobain semua kemungkinan. Ada 3 jalan atau 3 source yang menuju F nih di sini. Ada yang dari C, ada yang dari D, ada yang dari E. Nah, setelah kita kalkulasi, ternyata jarak dari E menuju F ini jauh lebih dekat. Oleh karena itu di sini kita ganti ya jaraknya di sini. Karena kita udah nemuin jarak yang lebih dekat nih. Kita udah nggak pakai dari C ke E, C ke F maksudnya. Ini jaraknya 10. 10, ini 9, ini 8, ya tidak lebih kecil 8 dong. Oleh karena itu di sini kita hapus, kita ganti deh. Jadi F tujuannya yaitu dari source, previously itu dari E, jaraknya 8. Nah, sekarang jadi kita udah bisa nentuin shortest path-nya untuk menuju F itu. Pertama kita dari A, habis itu dari A, ini kan kita lihat nih dari sini ya. Kita lihat dari F untuk shortest path-nya kita lihat dari F nih. Dari F, dia sebelum ke F, dia ke E, sebelum ke E, dia dari C, sebelum dari C, dia ini C ke A. Jadi shortest path itu pertama dia dari A, C, E, dan F. Jadi itu dia untuk algoritma Dijkstra. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.